Anda mau khidmat apa sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Mau kerja jadi direktur? Mau jadi dapat apa? Dunia apa? Uang banyak, rumahnya yang mentereng, mobilnya yang begini, ganti-ganti, HP-nya ganti-ganti, mau dapat uang, harta, terpuaskan hidup di dunia. Ya Allah, sudah ada yang seperti itu dan sudah lewat, sudah masuk dalam kubur mereka dan nggak bisa apa-apa mereka. Bahkan mereka lebih kaya daripada siapapun yang ada di dunia ini dan lebih panjang umurnya, lebih mampu, lebih kuat. Ternyata mereka juga sudah tiada. Maka ikhwan rahimakumullah, sisa umur kita yang tinggal seberapa ini diniatkan khidmat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadratul muhtaramin, para habaib, para kiai, para ulama, para asatid, berkhusus Al-Habib Abdurrahman wal Habib Hanif abna Al-Habib Saleh Maula Khila. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka semuanya, sehat walafiat, dan selalu membimbing kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, ridhanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Begitu pula hadir bersama kita Ustaz Muhammad Ridha dan Ustaz Ahmad Safi dan ayahanda beliau, insyaallah semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapatkan manfaat keberkahan dari kehadiran mereka semuanya. Amin Allahumma amin. Ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah, duduk kita dalam majlis ini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keagungannya, dengan kemuliaannya, dengan kehebatannya, dengan luar biasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata beliau itu mempunyai akhlak yang mudah, akhlak yang supel kepada semua orang, dan itulah yang diminta kita untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam panutan terbaik. Banyak hal-hal unik yang kita dapati pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin kisahkan di antaranya Jabir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa agak terlambat kalau berada dalam perjalanan kafilah bersama dengan para sahabatnya, sehingga beliau selalu di bagian akhir, ya. Ternyata Jabir bin Abdullah ini ketika pulang bersama dengan Rasul dalam suatu perjalanan peperangan, terlambat pula unta yang dinaikinya, sehingga
Akhirnya para sahabat sudah berlalu dan sampai kemudian Rasulullah melewatinya. Berarti ini terlambat banget ini Jabir. Maka Rasul menanyakan, "Ya Jabir, masya'nuk? Apa ini yang terjadi pada unta kamu ini?" "Ya Rasulullah, ini unta lambat sehingga susah untuk dinaiki dan enggak bisa cepat jalannya." Nabi SAW kemudian mengatakan, "Wahai Jabir, turunlah." Turun. Jabir, Rasul SAW turun dari tunggangannya. Lalu Nabi SAW memberikan pukulan 1 kali kepada unta tersebut, memperbaiki apa yang rusak. Bengkelnya Rasul SAW. Kasih tepuk 1 kali saja, berubah unta tersebut menjadi unta yang sehat, cepat langkahnya. Nah, Rasul SAW setelah kemudian melihat untanya sudah sehat, Rasul tanya ya kepada Jabir, biasa Nabi SAW ini Jabir khatir sama sahabatnya, berusaha supaya menyenangkan orang-orang yang di sekitarnya. Enggak canggung Nabi SAW diajaknya bicara Jabir ini. Dan Jabir mempunyai saudara perempuan banyak. Ayahnya wafat dalam keadaan beliau itu dalam peperangan Uhud, syuhada Uhud. Nah, ikhwan rahimakumullah, sehingga Jabir dalam keadaan orang yang memerlukan sebetulnya untuk dibantu oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, "Wahai Jabir, ini untanya kamu jual saja ya sama saya." Anda lihat ikhwan rahimakumullah, ini kamu jual saja. "Ya Rasulullah," kata Jabir, "kalau untuk kamu ya sudah saya hadiahkan saja." Rasulullah SAW, saya hadiahkan. Ikhwan rahimakumullah, saya kalau perhatikan hadis-hadis Nabi SAW, kita perhatikan pula sirahnya Nabi SAW. Nabi itu apa ya? Tidak mau hutang budi sama orang. Anda lihat dalam sirah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu menyiapkan unta untuk hijrah. Sama Nabi mengatakan, "Saya beli untanya." Kata Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, saya sudah persiapkan," gitu loh. "Unta sudah saya beli ini dari hari-hari sebelumnya. Saya sudah kasih pangan lah dan lain sebagainya, siap untuk hijrah. Gak perlu lagi bayar." Nabi tetap mengatakan, "Saya akan bayar uang daripada untanya." Ikhwana rahimakumullah, kalau Anda perhatikan pula ketika Nabi sampai di Madinah, tanah yang akan dijadikan sebagai Masjid Nabawi dan tanah yang akan dijadikan rumahnya Nabi SAW itu milik 2 orang anak yatim yang perwaliannya mereka adalah As'ad ibn Zurarah, seorang tokoh Ansar pada waktu itu. Ketika Nabi menyatakan itu sebagai masjidnya, itu sebagai rumahnya Nabi, maka mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kita serahkan kepada engkau rumah ini lillah wa fillah." Kita bersyukur, berterima kasih, rumah kita, tanah kita dijadikan masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi ikhwan? Rasul enggak mau. Tetap saja dibayar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harga daripada tanah tersebut. Begitu pula dalam kisah Jabir ini, Rasul mengatakan kepada Jabir, "Wahai Jabir, saya beli ya untanya." "Oh, saya mau hadiahkan." "Enggak," kata Rasulullah, "saya mau beli." "Ya sudah, harganya berapa?" Kata Rasulullah SAW, "Ya terserah kamu wahai Rasulullah, mau kasih harga berapa?" Maka Rasul mengatakan 1 dirham. "Ya Rasulullah, kalau 1 dirham saya rugi." Masih nawar lagi sama Rasulullah.
Kalau 1 dirham saya rugi, naikkan ya. Minta dinaikkan, naikkan, tawar menawar, akhirnya pada harga yang ditentukan mereka sepakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sudah kata Rasulullah, nanti di Madinah kamu serahkan sama saya. Untanya kamu pakai, silahkan sampai di kota Madinah, disepakati harganya, nanti saya bayar di kota Madinah. Sampailah di Madinah. Ikhwan rahimakumullah, ketika sampai di Madinah istirahat ya. Pagi-paginya unta sudah di depan masjid. Rasul tanya, heran, ini siapa untanya? Ya Rasulullah, ini Jabir, kasih untanya, katanya sudah kamu beli ya. Oh ya, kata Bilal, sini Bilal ya. Kamu ambil uang sekian, serahkan kepada Jabir, lebihkan harganya dari yang sudah disepakati. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kan ada uang tuh pakai dirham, dinar, pakai tuh ukuran istilahnya timbangan. Nah, timbangannya itu Rasulullah minta untuk dilebihkan. Kemudian katakan kepada Jabir, uangnya dan untanya buat dia semuanya. Uangnya dan untanya buat dia. Ya ikhwan rahimakumullah, untanya diperbaiki sama Rasulullah, yang rusak didandani sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibeli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakai tawar menawar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu harganya dilebihkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untanya dibalik lagi sama Nabi, hadiah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda mau jual beli sama Nabi, untung loh, pasti untung. Dibalik sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita dibalik lagi sama Allah subhanahu wa ta'ala, dikasih untung surga, tambah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kurang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berbuat baiklah sedikit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang enggak akan rugi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan rahimakumullah, begitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang dari orang Yahudi ya, ada orang Yahudi yang saat itu tahu tentang apa sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu yang ingin dia lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu? Tidaklah seseorang berlaku bodoh di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak tahu tata krama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak tahu menempatkan dirinya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi tambah santun kepada orang tersebut ya. Bukan tambah, oh kamu nggak ngerti siapa aku, enggak. Nabi lebih santun lagi kepada orang-orang yang semacam ini. Nah, pada satu saat bingung ini apa yang harus dilakukan, maka ada orang Yahudi itu tadi menawarkan, ya Muhammad, ini saya punya uang, saya pinjamkan sama kamu. Kata Nabi, insyaallah. Kesepakatan kapan? Oh 2 bulan lagi ya. 2 bulan lagi kalau uang ada, saya akan serahkan kepada kamu utang ini. Ya sudah, disepakati. Maka Nabi SAW memberikan uang tersebut kepada sahabat tadi untuk membelikan apa yang dibutuhkan di daerahnya. Ikhwan rahimakumullah, berjalan waktu sampai 2 bulan kurang 2 hari. Kurang 2 hari. Belum waktu yang sudah ditentukan. Orang itu datang ke masjid, marah-marahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kamu ini kalau punya hutang mesti nunda-nunda. Wah, sudah cacian makian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, langsung gertak Yahudi tadi, mengatakan, wahai Yahudi, ya
izinkan wahai Rasulullah untuk saya tebas orang ini kepalanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, jangan semacam itu. Hendaklah kamu perintahkan kepada saya untuk membayar hutangnya, dan kamu perintahkan kepada dia untuk meminta hutangnya dengan lemah lembut. Itu saja. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, karena sebetulnya waktu temponya, jatuh temponya masih 2 hari lagi, belum sekarang, masih 2 hari lagi baru jatuh temponya. Tapi karena dia sudah minta, ya sudah kita bayarkan sesuai dengan hutangnya. Dan kamu wahai Umar, tambah lagi beberapa emas perak kamu kasihkan kepada dia, karena kamu telah menakut-nakuti dia. Bayarnya tambah, gertak orang, ya suruh nambah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya menenangkan. Maka ketika dibayarkan kepada orang Yahudi tadi, maka orang Yahudi mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya cuma ingin membuktikan satu hal saja. Ketika seseorang berlaku bodoh di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ternyata tambah santun Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada saya. Ini menunjukkan akhlaknya seorang Nabi. Semacam itulah ketika berhadapan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Alhasil ternyata orang-orang yang bermuamalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak rugi, mereka untung, mereka dapat lebih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak akan punya hutang budi sama seseorang. Malah semua orang makhluk hutang budi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati di masa beliau, siapa saja yang kemudian bermuamalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti dibalas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam habis buang hajatnya, ternyata sudah disiapkan air di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul tanya, siapa yang siapkan ini? Oh, yang siapkan Abdullah bin Abbas. Ada sedikit khidmah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibayar apa sama Nabi? Dibalas apa sama Nabi? Nabi mendoakannya, Allahumma alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepada Abdullah bin Abbas ini takwil Al-Quran. Sehingga di masa beliau pernah mengatakan dalam ucapannya, wallahi orang yang paling tahu Al-Quran sekarang saya. Tidak ada satu ayat pun kecuali saya tahu turunnya ayat itu di mana, tertuju kepada siapa, sebab turunnya bagaimana, tafsir penjelasannya apa, saya tahu semuanya. Sebab apa? Sebab doanya Nabi SAW. Doanya Nabi didapat dengan apa? Khidmat, siapkan air. Siapkan air kepada Nabi SAW. Ikhwana rahimakumullah, kisah seorang sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau adalah termasuk orang-orang yang ronda di depan rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu waktu dulunya di awal-awal mula Islam selalu ada orang yang jaga di depan rumahnya Nabi. Untuk apa? Jaga keselamatan Nabi. Ini di sekitarnya ada orang Yahudi, orang-orang Quraisy, malam-malam bisa datang ke Madinah bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka jaga, ronda bergantian sampai turun ayat wallahu ya'simuka minan nas. Allah telah jaga kamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari manusia, tidak akan sampai membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka karena ayat itu turun, Nabi SAW sampaikan kepada sahabatnya, wahai sahabat-sahabat, silahkan kalian pulang semuanya. Saya sudah dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak perlu lagi ada ronda. Pulanglah sahabat. Nabi SAW paginya keluar, ternyata didapati ada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami sendirian saja pada saat itu. Rasul tanya, wahai Rabi'ah, kan saya sudah bilang pulang, ya, nggak perlu lagi dijaga saya, Allah sudah jaga saya. Apa jawab Rabi'ah? Ya Rasulullah, saya bukan mau jaga kamu, tapi saya mau khidmat kepada kamu. Kalau kamu ada perlu apa-apa, tinggal panggil saja saya siap, gak usah jauh-jauh panggil yang lainnya. Saya sudah siap di depan rumah kamu, khidmat kepada kamu. Ikhwani, Nabi gak mau punya hutang budi lo ya, dibalas saat itu. Nabi tanya sama Rabi'ah, Sal, minta kamu apa? Saya mau kabulkan. Silahkan kamu berangan-angan mau minta apa, ungkapkan itu, saya akan doa dan doa saya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pasti kamu akan dapatkan apa yang kamu minta. Kata Rabi'ah, sebentar ya Rasulullah, ini kesempatan yang luar biasa, saya tak pikir dulu mau minta apa ini. Maka setelah dipikir oleh Rabi'ah, ya Rasulullah, saya minta cuma satu saja. Apa itu? As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta bisa menjadi teman kamu kelak nanti di surga Allah. Minta dikasih lo ya. Mintanya tinggi, bukan mintanya dunia. Ya Rasulullah, buat apa saya dunia? Tak perlu, bakal hilang. Saya minta sesuatu yang besar. Besarnya itu besar beneran. Apa? Menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang yang cerdas, orang yang dikasih ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta sesuatu. Ya. Seperti seorang wanita di Bani Israel. Ada kisah kan wanita Bani Israel. Nabi Musa ketika mau melakukan perjalanan menuju ke Yerusalem, tanah yang dijanjikan untuk orang-orang Bani Israel, ada wasiat. Wasiatnya apa? Wasiatnya adalah makamnya, jasadnya Nabi Allah Yusuf alaihi salam harus dibawa dan nanti dikuburkan di sana juga, di tempat makamnya Nabi Ibrahim berdekatan. Dan akhirnya kita tahu kan sekarang ada itu makamnya Nabi Ibrahim, Nabi Allah Ishak, Nabi Allah Yakub dengan Nabi Allah Yusuf di tempat tersebut. Kita tahu kan Nabi Yusuf meninggalnya di Mesir, tapi Nabi Yusuf sudah mewasiatkan kepada Bani Israel, kalau nanti kalian pergi menuju ke Yerusalem, aku dibawa jasad aku sampai di sana dan dikuburkan di sana. Nah, sudah hilang kuburnya di mana? Nggak ada yang tahu kecuali wanita tua. Maka wanita tua itu didatangi sama Nabi Musa. Maka Nabi Musa ketika itu mengatakan, kamu tahu jasadnya Nabi Allah Yusuf di mana? Oh, saya tahu. Nggak ada yang tahu kecuali saya sekarang. Tersisa cuma satu saja saya yang tahu tempatnya. Ya sudah, mana tunjukkan? Oh, nggak mau. Ya. Saya nggak mau kasih tempat tunjuknya kecuali saya minta 2 syarat. Apa 2 syaratnya? 1, syaratnya kembalikan saya muda lagi. Minta dikembalikan muda lagi. Loh, kenapa dikembalikan muda? Iya, saya kalau tua pergi ke Yerusalem dengan keadaan ini, pasti mati di tengah jalan, saya tidak bakal kuat. Maka saya minta dikembalikan muda supaya bisa ikut bersama dengan orang-orang Bani Israel menuju ke tanah Yerusalem. Ya sudah, doa Nabi Musa balik muda. Enak ya.
Sudah tua-tua sakit-sakit langsung kembali muda. Yang kedua apa? Yang kedua permintaan saya mau jadi teman kamu kelak di surga Allah. Enggak saya kasih tahu jasadnya Nabi Allah Yusuf di mana. Dapat dunia, dapat akhirat semuanya. Permintaannya besar. Ini orang-orang yang cerdas, orang-orang yang dikasih ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk didekatkan. Sehingga begitu pula dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasul mengatakan kepada Rabi'ah bin Ka'ab, "Wahai Rabi'ah, aw ghaira dzalik, ada lagi yang lain atau ada selain itu?" Enggak. Cuma mintanya satu saja, menemani kamu di surga kelak. Maka itu pun dikabulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab khidmatnya kepada Nabi, mau disuruh sama Nabi kapan saja. Cuman itu ikhwani, dapatnya tinggi. Ya Allah, dikasih kok sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, sekarang tawaran itu diberikan kepada kita umatnya. Anda mau khidmat apa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Mau kerja jadi direktur? Mau jadi dapat apa? Dunia apa? Uang banyak, rumahnya yang mentereng, mobilnya yang begini, ganti-ganti, HP-nya ganti-ganti, mau dapat uang, harta, terpuaskan hidup di dunia. Ya Allah, sudah ada yang seperti itu dan sudah lewat, sudah masuk dalam kubur mereka. Dan enggak bisa apa-apa mereka. Bahkan mereka lebih kaya daripada siapapun yang ada di dunia ini, dan lebih panjang umurnya, lebih mampu, lebih kuat, ternyata mereka juga sudah tiada. Maka ikhwan rahimakumullah, sisa umur kita yang tinggal seberapa ini diniatkan khidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang baca sholawat, Nabi mengatakan aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salat. Dibalas loh sama Nabi. Anda sholawat sekali, Anda didekatkan sama Nabi. Kalau Nabi tingkatnya sudah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi begitu Anda memberikan sholawat, doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ternyata Anda mendapatkan keuntungan. Bahkan salawat kita disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun membalas salawat kita. Wis bakbu kalau bahasa kita, ya. Malah lebih kitanya untung banyak, ya. Dengan dapat salawat dari Allah, salawat salam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibalas kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, didekatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju kedudukannya. Tinggal Anda memperbanyak saja salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, dalam hadis kan disebutkan, siapa yang baca doa habis adzan, Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah, sampai akhir itu doakan Nabi, ya. Ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah. Doa habis azan adalah kita doakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibalas oleh Nabi? Nabi tidak mau hutang loh. Enggak mau hutang sama kita loh. Hutang budi, doakan kita, lalu Nabi dapat keuntungan dari doa kita, Nabi lalu enggak balas. Oh, enggak, pasti dibalas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, siapa yang baca doa habis adzan, wajabat lahu syafaati, wajib dapatkan syafaatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man zara qabri, ya, siapa yang ziarah ke makam aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hajat kecuali memang mau ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan wajabat lahu syafaati, wajib Nabi ngasih syafaat kepada orang yang semacam ini keadaannya. Maka ikhwan rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat baik.
keterlaluan baiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bakal mendapatkan sesuatu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh makhluk, ya, Anda bisa bayangkan seluruh makhluk, baik itu manusianya, jinnya, malaikatnya, binatangnya, semuanya, muslimnya, kafirnya, bakal punya hutang budi sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan syafaatul uzma kepada seluruh makhluk. Maka ikhwan rahimakumullah, kalau kita berbuat sesuatu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan dibalas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan balasan dari Nabi pasti adalah sesuatu yang besar. Bagaimana kalau sekiranya hidup kita dari saat ini sampai mati nanti, kita tujuannya untuk senangkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada tujuan banyak untuk sampai akhir hayat, ada tujuannya ini, tujuannya itu. Ahli ibadah, bagus, jadi ulama bagus. Tapi kalau itu semuanya disandingkan dengan pernyataan mau senangkan hati Nabi, itu jadi sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nabi kalau senang, selesai, Anda dapatkan semuanya. Ya Allah, dalam satu riwayat kan disebutkan ada seseorang ketika mati, dalam kuburnya didapati ada seorang yang tampak menyenangkan, makhluk Allah yang menyenangkan. Maka orang itu kaget, heran, siapa kamu? Maka makhluk itu pun mengatakan, saya dulu adalah kesenangan yang engkau masukkan kepada fulan. Kamu pernah menggembirakan fulan, kamu pernah menyenangkan fulan. Saat ini aku akan menemani kamu sampai yaumul qiyamah. Orang itu dalam kuburnya enggak sendirian, enggak dalam ketakutan, enggak dalam keadaan gelapnya kubur, ditemani makhluk Allah yang ketika melihatnya menyenangkan. Enggak tahu itu apa itu, ya. Hingga kemudian kelak dibangkitkan. Kalau Anda masukkan kesenangan buat Rasul gimana? Anda pernah menyenangkan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam sekali saja lah, sudah selesai hidup Anda bahagia dunia akhirat. Enggak dapat dunianya pun akan terasa tentram, tenang, karena sudah menyenangkan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak bakal pernah lupa dengan apa yang telah kita lakukan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat-saat semacam ini kita niatkan diri kita mau senangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umur kita semuanya, makan kita, minum kita, tidur kita, tujuannya mau senangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mau ya untuk diri kita sendiri. Ngapain untuk diri kita sendiri? Tujuan apa itu? Orang kok hanya tujuannya rendah, yaitu tujuannya untuk dirinya sendiri. Berbuatlah untuk orang lain, anfa'uhum linnas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum ilallahi anfa'uhum linnas. Ya, orang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling memberikan manfaat kepada orang lain. Seperti saya katakan tadi, Rasulullah SAW adalah orang yang paling memberikan manfaat kepada banyak orang, ya. Maka kita ingin meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan berbuat sesuatu terhadap umatnya
yang tidak lain kita mau tuju adalah menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan kepada kita ridha-Nya dan kita mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan mudah kita, lisan kita untuk selalu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan diri kita punya rasa cinta yang besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin dapat senangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga Nabi gembira kepada Nabi, hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam senang terhadap kita semuanya, dan insyaallah dalam kubur bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di alam barzah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di yaumil qiyamah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan insyaallah di surga bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.